الله المجيب الدعوات القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامات أما بعد. Rekan jemaah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah malam ini, malam yang mulia, malam yang dirahmati Allah. Kita melakukan satu ibadah, satu amal yang insya Allah ini menjadi lembaran terbaik dalam hidup kita, dimana ketika seorang hamba dengan niat lillahi ta'ala untuk mencari ilmu, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersilaturahim, pasti Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Salawat dan taslim kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita bacakan juga kita sampaikan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, seluruh ulama yang membantu kita sampai kita bisa di zaman sekarang dengan mudah mengakses ilmu yang sudah terekam di setiap catatan-catatan kitab-kitab yang telah mereka karang. Inilah tradisi salaf. Tradisi salaf itu sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah dengar hadisnya, tapi saya menyuguhkan ada dua redaksi hadis yang berbeda di awal tapi artinya tetap sama, dan dua-duanya sahih. Walaupun ada sebagian ulama menyampaikan ini dhaif, bahkan Albani menyebutnya sebagai hadis maudhu, kata beliau. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi dengan sirah, dengan redaksi ubdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatah laka, dalam satu riwayat fatah lika. Ya. Ini riwayat hadis dari Imam Al-Baihaqi, ubdu bukan kun. Kalau yang kita dengar biasanya kun aliman. Kalau Imam Baihaqi meriwayatkan ubdu aliman atau muta'alliman dan seterusnya. Riwayat At-Tirmidzi, At-Tirmidzi menyebutkan kun aliman atau muta'alliman, itu yang sering kita dengar. Ya, dan itu hadis yang memotivasi kita, yang terjemahannya adalah jadilah kalian orang yang berilmu. Proses untuk menjadi orang berilmu itu adalah yang kedua, au muta'alliman, atau orang yang senantiasa mencari ilmu. Mencari ilmu itu tidak akan terlaksana kalau kita tidak termasuk yang ketiga, au mustami'an, orang yang suka mendengar ilmu. Zaman sekarang ini bisa sangat dipraktekkan. Ilmu-ilmu tersebar di medsos. Kita bisa dengar melalui YouTube, melalui aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau toh mata kita tidak sempat membaca, maka usahakan telinga kita yang mendengar. Ya. Supaya saya biasa begitu, satu halaman tetap tidak boleh ada yang kosong. Karena para ulama itu mengatakan ilmu itu adalah makanan hati. Seumpama jasad satu hari tidak masuk makanan, lemah, bahkan bisa mati. Hati pun begitu. Satu hari tidak dapat nasihat, tidak dapat ilmu, hati kita lama kelamaan nanti akan keras, akan mati.
Sehingga itu salah sempatkan au mustami'an, orang suka mendengar ilmu. Kalau toh sibuk sekali, paling tidak kita menjadi yang keempat, au muhibban, orang yang cinta dengan ilmu. Tapi kalau kita mau balik lagi, orang kalau cinta pasti suka. Orang suka mendengar, orang suka mendengar pasti akan dalam proses belajar. Dan orang kalau belajar terus menerus, pasti suatu saat dia akan alim. Wala takunil khamisa, jangan jadi yang kelima. Sudah tidak alim, sudah tidak mau belajar, sudah tidak mau mendengar, sudah tidak cinta sama ini. Ya, fatahlik kata Rasulullah, kau orang yang celaka. Kita jadi orang yang celaka. Jadi jangan sekali-kali mencela ilmu. Ini tradisi salaf, sekali lagi saya tekankan. Saya pernah mengutip Imam Ar-Razi, itu berkata begini, dia termasuk salaf kita, ulama kita. Imam Ar-Razi berkata, saya menghafal 200.000 hadis. 200.000 hadis seperti orang lain menghafal surah Al-Ikhlas. Ini Imam Ar-Razi menghafal 200.000, bukan 200, ada ribunya lagi, bukan 2.000, 200.000 seperti orang lain menghafal surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bagaimana tajamnya hafalan? Ini baru Imam Ar-Razi. Bagaimana dengan Imam Asy-Syafi'i? Bagaimana dengan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Dan inilah tadi yang saya katakan, mereka ini diberikan oleh Allah satu bagi kita mungkin zaman sekarang ini keajaiban, karamah. Kalau ada orang hari ini menghafal 1.000 saja hadis, itu sudah kita anggap sudah luar biasa sekali. Kita ini berapa hadis kita hafal? Berapa hadis kita hafal? Saya saja ternyata kita miskin ilmu sekali. Tapi karena zaman sudah berubah, alhamdulillah salaf kita orang yang cerdas otaknya. Mungkin karena pengaruh lingkungan, pengaruh alam, pengaruh teknologi belum merusak. Sekarang saja kita lihat sesuatu yang membangkitkan gairah, itu kata medis, otak kita itu menciut. Otak kita menciut. Semakin sering melihat semakin menciut. Nenggoro. Artinya kualitasnya semakin lemah. Para salaf belum melihat yang begitu. Maka jangan heran dengar Imam Syafi'i yang katanya dalam riwayat hanya tersingkap angin. Pergi jalan ke pasar, ada seorang wanita lewat tersingkap angin. Dia punya betis saja kelihatan, langsung beberapa hafalannya hilang. Itu hanya tersingkap angin betis. Gimana kalau zaman sekarang? Tidak mau keluar rumah Imam Syafi'i. Bagaimana turun di mana ada? Bisa berdakwah. Jadi sekedar memotivasi kita, kalau toh dan kita pasti hampir mustahil, saya bisa katakan hampir mustahil menjadi seperti Imam Ar-Razi, hafal 200.000 hadis. Kalau cuma hafalan Al-Quran itu domonire. Kalau cuma fikih, hukum, rukun, syarat, wudhu, salat, puasa, itu sudah bukan itu lagi yang dibahas. Kita ini semakin hari semakin turun kualitas kita, sehingga orang mengira kita ini sedang melakukan pendalaman agama yang bagi mereka itu fardu kifayah. Padahal ini masih termasuk fardu ain. Karena yang kita bahas ini adalah praktek ibadah sehari-hari yang ini belum pada tataran kita sedang mendalami lebih dalam lagi. Ini wajibnya ini masih wajibnya ini. Bukan sunnahnya yang ini. Ini wajibnya. Jadi jangan salah menempatkan sesuatu, mengira bahwa ilmu yang fardu kifayah itu yang sedang kita lakukan sekarang ini bukan. Kita dasar saja kita masih lemah.
Jadi sangat miris kalau ada orang yang mengatakan tidak usah belajar yang begitu dulu, tidak usah belajar fikih. Padahal ini dasar, ini fardhu ain bagi kita semua. Olehnya itu, mari sama-sama kita membaca kitab Fathul Qarib yang akan dibacakan oleh Ustaz Syafaat, Muhammad Syafaat. Kita masuk pada pembahasan adabul istinja. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajah. Wal istinja'u wa huwa min wujud syai' ay qata'athu fa ka'anna al mustanjiya yaqta'u bihi al adha an nafsihi. Wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghayra muhtaramin walakin al afdala ay yastanjiya awalan bil ahjari thumma yutbi'uha. Baik. Pembahasan kita sekali lagi adalah tentang adabul istinja. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaib. Istinja. Istinja ini apa bahasa? Bahasa yang lebih halus dari cebok apa? Ustaz, iya. Ada bahasa yang lebih halus daripada cebok? Tidak ada lagi. Menyerah bahasa Indonesia. Kita pakai istinja saja ya. Sudah paham semua istinja? Istinja yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari kubul maupun dubur, dari lubang depan dan lubang belakang. Hukumnya wajib. Sedikit ditanyakan kemarin tentang orang yang buang air kecil tapi kemudian tidak bersih. Nah, inilah yang menyebabkan saya sampaikan kemarin hadis tentang orang yang disiksa di kubur hanya karena la yastanji minal baul, tidak beristinja setelah buang air kecil, padahal hukumnya wajib. Kalau tidak lakukan berarti haram. Artinya kalau tidak cebok berarti dosa. Dan dosanya memang bukan dosa besar, tapi bisa mengakibatkan seseorang disiksa di kubur. Karena nanti resikonya atau dampaknya itu bisa kemana-mana. Dampak kemana-mananya itu begini: Anda tidak cebok, Anda masukkan kembali, maka sisa kotoran yang masih ada di tempat keluarnya itu akan menempel di pakaian. Pakaian Anda gunakan sholat. Ketika Anda sholat, syarat sholat harus menggunakan pakaian yang suci dari najis. Pakaian Anda sudah najis, Anda sholat, Anda pakai, tidak diterima sholat. La sholata bi ghairi tahur. Jadi itu rentetannya nanti. Rentetannya begitu. Makanya memang dosanya bukan termasuk dosa besar, tapi mengakibatkan hal yang fatal, ibadah utama kita tidak diterima. Maka dihukumilah bahwa dia wajib. Tidak boleh tidak. Bukan hanya sunnah ini. Bukan hanya sunnah, wajib. Kemudian juga agama bukan hanya mengatur tentang cara membersihkannya. Ternyata nanti ada adab-adab yang di sini nanti akan kita lihat apa saja adab-adab dalam kita beristinja. Namun tadi sudah dibacakan bahwa istinja itu ada dua jenis yang dikenal di dalam Islam. Ada namanya
istinja menggunakan air, ada yang namanya nanti istijmar. Istijmar ini adalah beristinja, mohon maaf, menggunakan batu yang keras, menggunakan benda yang keras. Dan ini juga nanti ada syarat-syaratnya. Cuman kita nanti hanya lebih fokuskan ke air, namun tetap kita bahas sedikit tentang istijmar ini menggunakan batu, karena memang di zaman Nabi air itu memang tidak sebanyak zaman sekarang, apalagi tinggalnya di di padang pasir. Oh, nanti orang bilang ada zam-zam, Ustaz. Air zam-zam tidak boleh pakai istinja. Jadi air zam-zam itu hanya khusus diminum dan untuk wudhu, tidak pakai istinja. Itu air zam-zam. Nanti kita berkata, air zam-zam kan banyak, masa tidak pakai? Tidak semua ya. Oke, jadi memang istijmar ini tidak bisa dipisahkan di masa Rasul, karena memang seperti itulah kondisi pada waktu itu, air tidak sebanyak kita, lalu kemudian digunakanlah media batu. Digunakanlah batu untuk istijmar, beristinja dengan batu. Nanti kita dengar bagaimana teknisnya. Sanian bil ma'i wal wajibu salasu mashahatin walau bi salasati atrafin hajarin wahidin. Nah, ini sedikit disinggung sudah tentang menggunakan batu ini. Dia ada syaratnya. Yang pertama, lebih bagus kalau menggunakan 3 biji batu ala batu katalu. Dan nanti kita lihat apa saja yang ada syarat-syarat atau kriteria batu yang bisa kita gunakan untuk istijmar. Atau kalau tidak cukup 3 batu, boleh pakai 1 batu tetapi 3 kali usap di sudut-sudut yang berbeda. 3 kali usapan di sudut-sudut yang berbeda. Terus ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على 3 أحجار يمكن بهن المحال. Nah, sebenarnya istinja yang paling sempurna itu menggunakan dua-duanya. Pakai batu dulu, baru kemudian pakai air. Itu lebih sempurna lagi. Boleh dipraktek itu aja. Sunnah ini. Ini sunnah. Lebih sempurna. Kan begitu, Ustaz? Ini lebih sempurna. Nah, cuman sekarang kan kita sudah tidak populer. Jadi takut lecet, atau mungkin batu kita sudah tidak seperti batu yang di padang pasir, mungkin agak batu pole ini nanti akan terluka. Nah, atau kalau mau pilih salah satu, nah inilah yang kita gunakan. Kalau mau hanya satu saja, satu jenis yang dipakai, fal ma'u afdal, lebih baik pilih air. Mau lebih sempurna, Ustaz Didit, dua-duanya. Mau pilih satu saja, pilih air. Tidak ada air, boleh pakai batu. Oke, terus. لأنه يزيل عين النجاسة وأثارها وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجف الخارج نجسا. Nah, berikutnya, kalau untuk air bebas, tidak terikat caranya kalau dengan air. Intinya permukaan lubang keluarnya kotoran bersih. Tapi kalau pakai batu, ada teknis khusus, yaitu selain dari yang saya sampaikan sebelum tadi, juga
dia tidak boleh lagi menggunakan batu manakala kita ada jeda waktu, habis buang air, mungkin kita belum langsung istinja, sudah kering permukaannya. Kalau sudah kering, maka sudah pakai air. Tidak boleh lagi pakai batu. Ini